Apakah Yang Mulia tidak mempertimbangkan untuk tinggal? Begitu keputusan diambil, tidak ada jalan kembali. Yang Mulia menginginkan seorang putra mahkota. Kaisar telah berkata, siapapun yang pertama melahirkan putra mahkota, dialah yang akan menjadi permaisuri. Li Fei, perempuan rendahan itu, juga akan melahirkan. Putri tidak bisa mewarisi Datong, jadi, apa gunanya? Segera singkirkan dia. Kenapa nasibku begitu sial? Memiliki status paling mulia di seluruh dunia, tapi tidak bisa menikmatinya. Ini sama saja dengan memenangkan lotre. Lalu sehari sebelum pengundian, tiketnya dijadikan kayu bakar. Apa bedanya dengan merasa frustrasi? Jangan lama-lama di sini, nanti menarik perhatian. Segera buang dia keluar. Letakkan putra mahkotaku di sampingku. Yang Mulia benar. Apa gunanya seorang putri? Kalau aku membesarkan putra mahkota ini, nanti saat dia berkuasa, diangkat menjadi raja, atau bahkan naik tahta, aku akan menjadi dayang tua yang sangat terhormat. Ayo kita bertaruh, Yang Mulia telah tiba. Apakah bayinya selamat? Apakah putra atau putri? Mungkinkah itu ayah tiriku? Cepat, biarkan aku menangis perhatiannya, ya, Yang Mulia si hantu. Ibu dan anak selamat. Itu seorang pangeran. Berikanlah hadiah apapun. Aduh, ayah kandungku ada di luar, sedangkan putrinya terbaring di bak ini. Aku benar-benar malang sekali. Siapa yang bicara? Tadi sepertinya ada suara perempuan. Apakah kau mendengar suara orang lain berbicara? Hamba tidak mendengar apa-apa. Ayah kandungku, berapa lama lagi kau akan berlama-lama? Kenapa belum juga datang? Di sini benar-benar membosankan. Tenaga nenek tua ini lemah sekali. Bisakah kau menggendongnya dengan lebih stabil? Keluarkan tanganmu. Kepala bulatku hampir jadi pipi karena kau tekan. Astaga, akhirnya bisa bernapas lega. Turunkan dia. Yang Mulia, ini pakaian yang disukai permaisuri. Yang Mulia, jangan kotori tanganmu. Katakan padaku, apa ini? Yang Mulia, ini. Ini adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang dayang muda dan rombongan pelayan. Hamba akan segera menggendongnya. Ayah, jangan dengarkan si penyihir tua ini. Aku adalah putri kandungmu. Bukankah aneh jika seorang selir melahirkan dan bayinya langsung dibawa pergi? Selidiki saja. Jangan sampai akhirnya engkau mengangkat selir Ying menjadi permaisuri. Padahal anak itu telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang lain selama belasan tahun. Mungkin penyelidikannya belum tuntas, kalau tidak, bagaimana mungkin? Aku bisa dijual? Apakah engkau mendengar ada yang berbicara? Ya, Yang Mulia, itu suara pengasuh tua ini. Jika ini benar-benar anak kandungku, apa masalahnya jika dia memiliki keistimewaan? Sebagai seorang raja, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengendalikan seorang anak? Selidiki kejadian hari ini sampai tuntas untukku. Yang Mulia, maafkanlah aku. Hamba pantas mati 1000 kali. Hamba sangat mencintainya. Tidak akan mengkhianatinya. Mau dibunuh atau dijatuhi hukuman apapun, terserah pada hukuman Yang Mulia dan Tuan. Pertunjukan ini sudah dimulai. Bagaimana dengan pengawal yang berselingkuh denganmu? Orang yang menyuapmu telah setuju untuk melindungi keluargamu, bukan? Sayangnya, itu tidak bisa dilakukan. Keributan yang disebabkan oleh dayang ini tidak akan sampai membuat seluruh keluargamu dihukum mati. Tetapi, hukuman akan dimulai dari diriku. Tidak heran dia disebut sebagai tiran yang ditakuti semua orang dalam buku cerita. Memang kejam. Tertawa tanpa belas kasihan. Bukankah aku melakukannya demi dirimu? Jika aku mengaku, apakah keluargaku bisa selamat? Dan hanya kau yang mati? Yang Mulia, dayang ini menggunakan dua versi cerita yang berbeda. Perkataannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Percaya atau tidak akan kuputuskan sendiri. Biarkan dia menyelesaikan ucapannya dulu. Hamba tidak pernah hamil. Bayi ini adalah anak Tuan. Yang Mulia, jika tidak percaya, panggil saja tabib istana untuk menjadi saksi bagi hamba. Permaisuri Ying benar-benar bodoh. Kalau ingin anak laki-laki, kenapa tidak bilang saja kembar laki-laki dan perempuan? Aman dan membawa keberuntungan. Ah, lihatlah kekacauan ini. Haruskah aku memuji kecerdasanmu? Yang Mulia, gadis ini memang belum pernah. Permaisuri Ying, apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Semua ini karena hamba sesaat kehilangan akal sehat. Mohon, demi hamba yang telah melahirkan putri dan belum menimbulkan kebakaran besar, ampuni hamba kali ini. Yang Mulia, Anda tidak boleh sekejam ini. Putri kecil itu baru saja lahir. Dia membutuhkan tuan ketujuh. Yang Mulia, hanya karena kau berjasa melahirkan, hamba membiarkanmu hidup. Kalau tidak, hamba akan langsung memerintahkan agar kau bawa dia pergi untuk diselidiki. Semua yang terlibat akan dihukum mati. Ah, orang ini yang jatuh cinta pada putri ini dari buku, lalu terus-menerus menggangguku. Biarkan aku memikirkan cara menangani anak ini. Ayah, tenggelamkan dia dan jadikan dia Kasim. Untuk melayani aku seumur hidup. Anak baik, panggil. Ayah, aku baru lahir belum genap sehari. Sudah ingin membuatku berbicara. Otakmu sudah gila, iya? Jangan berani bersikap tidak sopan pada ayah. Aku lapar sekali. Panggil pengasuh bayi itu ke sini. Sesuai perintah, hamba akan segera pergi. Yang Mulia, ibu hamba datang untuk memberi hormat kepada Yang Mulia. Aduh, Yang Mulia, hamba akan mengantar Anda kembali untuk berganti pakaian.
Astaga, malu sekali. Aku lupa kalau bayi kecil ini tidak bisa menahan kencingnya. Sudahlah, kan anak kandung. Permaisuri Yingfei telah diasingkan ke Istana Dingin. Maksudmu Yingfei melahirkan seorang putri, tapi dia sok pintar. Membawa anak liar dari luar istana untuk ditukar, dan akhirnya ketahuan oleh Yang Mulia. Setelah melalui banyak kesulitan di Istana Dingin, Yang Mulia, bagaimana Anda bisa tahu? Semua tebakan saya tepat, hahaha. Benar-benar orang bodoh. Berani melakukan hal seperti itu. Lalu, bagaimana dengan putri kecil itu? Yang Mulia, dia dibawa kembali oleh Yang Mulia ke Aula Sumpah. Putri kecil itu ternyata begitu disayangi oleh Yang Mulia. Nanti, ketika putra kecil yang dikandung Yang Mulia lahir, Yang Mulia pasti akan semakin memanjakannya. Saat itu, apa artinya seorang putri? Benar juga. Anakku, kau harus membanggakan ibumu. Mengikuti urutan penamaan putra-putra kaisar, ubahlah menjadi putri pengkhianat. Kau adalah putri sulungku. Bagaimana kalau diberi nama yang mengandung karakter keluar? Yang Mulia, anak sekecil ini apa yang dia mengerti? Hahaha, Yang Mulia, kabar baik, kabar baik. Permaisuri Li akan melahirkan. Sial, tokoh utama laki-laki akan lahir. Tokoh utama. Itu apa? Ya, kamu, anak ini. Nanti kalau naik tahta, kamu akan menghancurkan negara ini, bahkan anak-anakmu sendiri pun akan habis-habisan. Apa gunanya ayahku adalah kaisar? Bukan hanya pangeran mahkota yang didapat dari Permaisuri Ying bukan anak kandungnya. Tapi pangeran kedua yang dilahirkan Permaisuri Li juga anak orang lain. Totalnya, 2 pewaris yang dibesarkan dengan penuh perhatian. Tak satu pun yang kandung. Benar-benar lucu sekali. Benar-benar korban nasib sial. Sepanjang hidupku, aku bekerja keras mengurus pemerintahan tapi pada akhirnya seumur hidupku hanya membesarkan keturunan orang lain, dan pada akhirnya tahta ini harus kuserahkan kepada orang lain hingga hancur total. Mungkinkah kaisar telah mengetahui asal-usul putranya? Kalau tidak, bagaimana mungkin putra sulungnya? Begitu tidak disayangi? Yang Mulia, tenanglah. Anda yang paling memahami sifat kaisar. Jika dia benar-benar curiga, mungkinkah kita masih bisa duduk tenang di istana ini? Lalu mengapa dia belum juga datang? Dulu, ketika Permaisuri Ying hanya melahirkan seorang putri, segera bergegas ke sana setelah upacara pagi. Yang Mulia, mungkin Yang Mulia hanya sangat menyayangi putri itu saja. Pasti anak yang dilahirkan Permaisuri Ying itu telah merebut kasih sayang putra kami. Seorang putri biasa tidak berguna sama sekali. Sudah begitu lama, mengapa Yang Mulia masih belum juga datang menjenguk putra kami? Yang Mulia telah mengangkat permaisuri, ibu dan anak dalam keadaan selamat. Aku tahu. Mengapa reaksinya begitu datar? Kasar bukankah Yang Mulia sudah gila ingin punya putra? Tanda tanya, kenapa sekarang tidak segera pergi ke istana Permaisuri Li untuk memanjakan sang putra? Aku tahu dia bukan anak kandungku. Tentu saja, aku tidak akan peduli. Aku bukan raja yang kejam. Untuk saat ini, aku tidak akan menurunkannya. Aku akan mengumpulkan bukti secara perlahan. Yang Mulia, Permaisuri Kehormatan memohon audiensi. Permaisuri Kehormatan ini juga sosok yang luar biasa. Hubungannya dengan adik sang tiran sungguh mendebarkan. Saat menontonnya, aku benar-benar mendukung pasangan ini. Istana ayahku benar-benar kacau. Mungkinkah Permaisuri Kehormatan ini juga telah melakukan hal yang mengecewakan aku? Salam, Yang Mulia. Hamba datang untuk membawa berkah bagi Yang Mulia. Bangunlah. Apa tujuan kedatanganmu hari ini? Yang Mulia betapa melelahkannya mengurus urusan negara. Hamba telah membuat kue furong dengan tangan sendiri untuk diserahkan kepada Yang Mulia. Ini bukan kesalahan besar. Putri kecil masih kecil telah kehilangan ibunya. Hamba saat ini adalah permaisuri dengan kedudukan tertinggi di istana, dan paling cocok untuk membesarkan putri kecil. Jika aku bisa membesarkan putri kecil, mengapa aku harus khawatir tidak akan mendapat kasih sayang kaisar di masa depan? Jika ingin mencari ibu angkat untuk putri kecil, tidak ada seorang pun di seluruh istana yang lebih cocok dariku. Tidak perlu, putri kecil akan kumasukkan sendiri. Anak ini memiliki bakat istimewa. Hanya dengan tetap berada di sisiku, bakat itu dapat terus berkembang. Aku telah mendengar niatnya di masa depan dari mulutnya sendiri. Aku tidak bisa menyerahkannya kepada orang lain. Bukan, Yang Mulia. Sepanjang sejarah dinasti-dinasti sebelumnya, adakah preseden di mana seorang raja membesarkan anaknya sendiri? Selalu ada yang pertama dalam sebuah preseden. Aku adalah yang pertama. Aturan memang dibuat untuk dilanggar. Dengan keputusan yang mulia seperti ini, rencana awalku semuanya gagal. Ada hal lain? Jika tidak ada, silakan mundur. Aku masih memiliki puluhan jin surat-surat resmi yang menunggu untuk ditandatangani. Ayah akan membawaku sendiri. Hore, hore. Ikut ayah makan enak dan minum lezat. Hanya saja sekarang aku hanya bisa minum susu. Kapan aku bisa makan makanan enak? Hari ini, aku tidak tahan lagi. Saat ini, undangan pribadi Pangeran Mahkota dan Permaisuri Sen belum sepenuhnya terungkap. Si kecil juga belum mengungkapkan detail lengkapnya. Aku tidak bisa langsung menanyainya. Jika dia tahu bahwa aku bisa mendengar percakapan guru, niscaya dia akan sengaja menyembunyikannya dari Yang Mulia di masa depan. Maka, hamba akan pamit terlebih dahulu. Yang Mulia, guru negara meminta audiensi dengan ayahku. Ruang kerja kekaisaran ini ramai dengan orang yang datang dan pergi, orang yang datang untuk menerima tamu tak henti-hentinya. Ramai seperti pasar sayur. Hal-hal selanjutnya tidak boleh didengar oleh putri kecil. Pangeran Jiang, bawalah putri kecil ke istana belakang dan pilih 2 pengasuh untuk menemaninya bermain.
Jangan biarkan dia tidur terlalu lama. Kalau tidak, dia akan rewel saat tidur malam nanti. Hamba mematuhi perintah. Putri kecil, hamba akan membawamu ke istana belakang untuk bermain. Kalian berdua, rawatlah putri kecil dengan baik. Ingatlah. Bukan urusan sang putri kecil. Apakah Anda sudah mendapatkan petunjuk? Saya hanya menyuruhnya menganalisis latar belakang asal-usulnya, tanpa memberitahunya bahwa saya bisa mendengarnya. Sebagai pemula, ini kesempatan yang tepat untuk menguji kemampuan guru negara. Melihat apakah dia hanya penipu yang hanya memiliki nama besar. Sang putri kecil memiliki hati yang murni dan jernih. Persepsinya terhadap dunia jauh melampaui orang biasa. Prediksinya begitu murni. Dulu saya menganggap orang ini hanya memiliki nama besar yang tidak berdasar. Namun kini terlihat dia memiliki wawasan yang unik. Lalu, apakah anak ini bagiku dan istana? Apakah dia ancaman atau bantuan? Orang yang menderita penyakit aneh itu, seperti memegang senjata tajam. Bagi yang pandai menggunakannya, bisa melindungi negeri. Bagi yang tidak, justru akan melukai dirinya sendiri. Putri kecil ini memiliki tanda khusus. Dia adalah orang yang ditakdirkan oleh langit. Orang yang memiliki tanda khusus. Mungkinkah putri kecil ini adalah bidadari yang turun ke dunia? Hamba hanya bisa menyinggung sebatas ini. Tidak boleh berbicara lebih jauh. Hari ini, mengapa ucapan guru negara begitu gemetar? Kau mundur dulu. Urusan selanjutnya, perhatikan hamba mematuhi perintah. Gadis kecil ini hari demi hari sama sekali tidak bisa diam. Hanya mencari masalah. Ah, kaulah yang gadis kecil itu. Seluruh keluargamu adalah gadis kecil. Tunggu sampai aku bisa berbicara. Aku akan memotong kalian semua menjadi gadis kecil. Siapa yang menjaga putri kecil di istana belakang? Apalagi yang sedang dia ulah? Itu suara kaisar. Cepat angkat putri kecil itu. Tadi dia masih memanggilku gadis kecil. Ada orang yang datang tak berani melahirkan lagi? Kalau berani, terus saja maki aku. Jangan pengecut. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Tahukah kalian siapa orang yang ada di pelukan ini? Mayat di hadapan kaisar. Bawa ke penjara. Kapan kedua pengasuh ini berhenti menjadi hamba Yang Mulia? Yang Mulia, hamba pantas mati. Tidak apa-apa, bangunlah. Pilih dua pengasuh baru yang berwatak lembut. Untuk melayani putri kecil. Yang Mulia bisa langsung melihat sifat yang tidak baik. Benar-benar terkenal ya. Tidak heran dia seorang tiran. Begitu ada ketidaksepakatan, langsung menindas. Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku bertindak seperti ini semata-mata untuk melindungimu. Selesai, selesai. Mulai sekarang harus hidup di bawah pengawasan ketatnya setiap hari. Jangan-jangan aku akan dipukul dengan tongkat setiap saat? Bagaimana bisa disamaratakan begitu saja? Kau adalah putri sulungku yang sah. Bagaimana mungkin kau disamakan dengan pelayan? Ah, benar-benar seorang tiran. Berani-beraninya mencubitku. Aku mau uang. Aku mau uang. Kalau tidak ada uang, hari ini aku tidak akan berhenti. Tanpa memeluk harta karun, aku sama sekali tidak bisa tidur. Ternyata kau seorang yang sangat tamak. Kali ini mudah dihibur. Inilah tekstur giok kelas atas. Kecerahan dan kelembutannya sangat sempurna. Nilainya setidaknya 1 juta. Dingin dan nyaman sekali saat disentuh. Lihatlah raut wajahmu yang tidak berdaya ini. Sebagai putri sulungku, benda-benda ini hanyalah mainan kecil untuk membangkitkan selera. Satu-satunya penderitaan yang harus kau alami seumur hidupmu, hanyalah minum obat. Cucu, apakah kau suka ini? Apa benda bercahaya itu? Ini adalah mutiara malam setinggi setengah orang. Persembahan dari kerajaan Fan dengan jaminan kualitas. Cucu, tersenyumlah pada ayah. Dan ayah akan memberikannya padamu, baik. Dasar, benda berharga seperti ini saja tidak bisa membuatmu terkesan. Mutiara malam ini, bahkan Yang Mulia sendiri menganggapnya sebagai harta karun. Tak ada selir di harem. Yang berani menyentuhnya, sudah lama pangeran mahkota lahir, namun, Yang Mulia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, setiap hari ia hanya berkutat di sekitar putri. Sungguh aneh. Mutiara malam apa? Mutiara malam itu bisa membunuhku. Mungkinkah di dalamnya tersembunyi racun mematikan? Setiap urusan penting di istana harus melalui banyak lapisan upacara teh. Mungkinkah orang yang melayani secara pribadi menyembunyikan pengkhianat? Sungguh, berada dalam berkah namun tidak menyadarinya. Cahaya mutiara malam berasal dari zat radiasi alami. Orang lain menganggapnya sebagai harta langka. Padahal sebenarnya berbahaya bagi kesehatan. Ternyata, cahaya mutiara malam bergantung pada sesuatu yang disebut radiasi. Zat ini ternyata begitu berbahaya. Kamar tidurku telah menempatkan mutiara malam sebesar ini selama bertahun-tahun. Tak heran umurku pendek. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Benda ini juga merupakan senjata pembunuhan yang sangat efektif. Jika ada orang yang tidak disukai namun tidak bisa langsung bertindak, cukup tusukkan saja mutiara malam itu. Biarkan dia meletakkannya di samping tempat tidur sepanjang tahun. Menunggu perintahku dengan tenang. Orang itu akan terus bersyukur atas kebaikanku hingga akhir hayatnya. Bagus sekali. Ide yang cerdas. Benar-benar bakat yang menjanjikan. Dengan kecerdikan dan taktik seperti ini, jelas dia adalah anak kandungku. Mengapa sang tiran ini tiba-tiba menatapku? Aku jadi malu sekali. Aduh, putri kecil ini sungguh menggemaskan.
Sayangnya, aku tidak beruntung bisa hidup. Yang Mulia, ruang kerja. Kaisar adalah tempat penting untuk membahas urusan negara. Putri kecil sudah ada yang merawatnya. Membawa bayi ke sini tidak sesuai dengan aturan. Ayah, tolong pindahkan aku ke istana belakang untuk bermain. Kau sepanjang hari membungkuk di atas meja meninjau puluhan jin surat-surat resmi. Aku bahkan tidak berani bersuara mengganggumu. Putri kecil baru saja lahir. Meskipun mendengar suara kunci, dia tidak memiliki kemampuan untuk membocorkan rahasia negara. Cinta tidak perlu terlalu kaku. Tapi kehadiran bayi di sini benar-benar mengganggu pernyataan Chen dan yang lainnya. Bayi yang bahkan belum pernah menangis pun sudah bisa mengganggu Anda. Yang Mulia, Anda harus merenungkan diri sendiri. Mengapa selama bertahun-tahun jabatan Anda tidak pernah naik? Anda ini benar-benar budak anak perempuan yang sial. Saya akui kalah. Ayah sungguh hebat. Kemampuan berbicara Anda benar-benar tak tertandingi di seluruh dunia. Yang Mulia, Jenderal Lei belakangan ini bertindak semena-mena. Ia secara sepihak memberikan hadiah kepada para prajurit di pasukan. Sehingga banyak prajurit yang menghargai kebaikannya. Jika hal ini terus berlanjut, garis batas antara atasan dan bawahan di dalam pasukan akan menjadi kabur. Wibawa Jenderal Lei Ning. Di kalangan pasukan hampir melebihi Jenderal Zhen, para prajurit lebih suka mengikuti perintahnya. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Suatu hari nanti, jika aku menghindar, seluruh pasukan pasti akan mengikutinya. Aku sudah menahan diri cukup lama. Ini saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi ini dan menyingkirkannya. Menghilangkan ancaman di masa depan selamanya. Sayangnya, Jenderal Lei sangat setia. Hanya karena ayahanda terlalu curiga. Akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Seandainya ia tidak mati, kekuasaan ayahanda mungkin masih bisa bertahan beberapa tahun lagi. Situasi Jenderal Lei seperti ini tak terhindarkan akan menimbulkan kecaman. Seorang pejabat yang taat pada tugasnya seharusnya memahami batas-batas hubungan antara raja dan rakyat. Aku mengerti. Kau boleh mundur dulu. Hal ini akan kita bahas lagi nanti. Hamba pamit. Cucu, apakah kau benar-benar menganggap Jenderal Lei sebagai pejabat yang setia? Jika yang dikatakan anak kecil ini benar, aku memang curiga. Tetapi sebagai penguasa negeri ini, segala hal harus diwaspadai dengan hati-hati, agar dapat mempertahankan kerajaan seluas ini. Sebagai penguasa, mustahil untuk membedakan satu persatu kesetiaan para pejabat. Hati manusia sulit ditebak dan berubah dalam sekejap. Yang hari ini setia, besok mungkin saja berubah pikiran. Hanya dengan kemampuan membaca pikiran, barulah aku bisa tenang. Kini, kebetulan aku bisa membaca pikiran putri kecil ini. Jadi aku harus menjaga ketertiban di istana, mengendalikan berbagai kekuatan, dan menjaga kestabilan kerajaan. Inilah caraku menimbang segala hal. Benar-benar rubah tua. Hatimu sungguh gelap, HMPH. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Tadi, kau bahkan merencanakan cara menggunakan mutiara malam untuk membunuh orang secara diam-diam. Jika aku adalah rubah tua, maka kau adalah rubah kecil. Tidak heran kau putriku. Sifatmu mewarisi sifatku sepenuhnya. Rencanaku ini bukan hanya untuk mempertahankan posisiku. Jika sebagai ayah dan raja kerajaan ini, kematian hanyalah akhir. Namun para pangeran dan putri dari keluarga Zongsu akan menderita siksaan, dan takkan berakhir dengan baik. Sepertinya ada benarnya. Tapi mengapa ayah mengatakannya padaku? Apakah dia mengira aku mengerti? Penderitaan di hatiku tak bisa kucurahkan pada siapapun. Hati seorang kaisar yang mati tak boleh diintip orang lain. Jadi aku hanya bisa menceritakannya padamu, bayi kecil yang tak mengerti bahasa manusia ini. Ahaha. Justru kau yang tidak mengerti bahasa manusia, seluruh keluargamu pun tidak mengerti. Anak bodoh. Dengan berkata begitu, aku malah menghina diriku sendiri. Aku tetap tidak percaya bahwa Lei Ning tidak memiliki niat memberontak. Mencuri partai untuk memikat hati pasukan bukanlah perbuatan seorang menteri setia. Mari kita lihat, apakah ramalan putri kecil itu akurat, ataukah penilaianku yang tepat. Yang Mulia, Jenderal Lei memohon audiensi. Hamba menghormati Yang Mulia. Semoga Yang Mulia selalu sehat. Silakan berdiri. Menteri Lei yang terhormat, hari ini kuasa militer di Wu dan Hui. Aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang lain. Tidak perlu lagi merepotkanmu. Namun, tampaknya ramalan putri kecil itu belum tentu benar. Aku semula masih berharap Lei Ning adalah menteri yang murni setia. Bakatnya dalam memimpin pasukan sungguh langka. Hamba tidak punya pekerjaan, dan hatiku sungguh gelisah. Aku tidak tahu tugas apa yang akan Yang Mulia berikan kepadaku. Aku semula bermaksud agar engkau pulang ke rumah untuk beristirahat. Sebagai hamba Yang Mulia, aku seharusnya membantu meringankan beban raja. Aku sungguh tidak sanggup hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Bahkan jika hanya menjadi anggota klan biasa, aku pun rela mengikuti perintah Yang Mulia. Aku tidak percaya ada orang di dunia ini yang begitu mencintai kerja keras. Bagaimana jika aku mengutusmu untuk berjaga di Tingbei? Terima kasih atas kebaikan hati Yang Mulia. Sungguh tidak ada keraguan sedikit pun. Hanya ingin meringankan beban negara. Ternyata di dunia ini ada orang yang setia dan murni seperti ini.
Ayah, kau masih saja menguji orang ini. Pekerja yang baik ini tidak pernah menyinggung siapapun. Seekor keledai yang rajin dan tekun, bukan, pekerja. Jika ditempatkan di bawah komando siapapun, pasti akan dijaga seperti harta karun. Ternyata aku telah salah paham terhadap Chen Chiku. Menempatkan hamba di pos penjagaan di utara benar-benar membuang-buang bakat. Hari ini menurut kedatanganmu, ada satu hal lagi. Tak sedikit pejabat istana yang membicarakan bahwa kau membentuk faksi dan merebut hati para prajurit. Apakah kau mengetahuinya? Bagaimana mungkin? Hamba sama sekali tidak berani memikirkan hal semacam itu. Perbuatan sudah dilakukan, kini malah menyangkalnya. Yeba, aku percaya kata-katamu. Kenapa alur ceritanya sama sekali berbeda dengan yang tertulis di buku? Kenapa ada suara bisikan perempuan? Aduh, mungkin ada pembunuh bayaran yang bersembunyi. Yang mulia, hati-hati ada pembunuh wanita. Sial. Susu hari ini rasanya aneh, seolah-olah sudah basi. HMPH, ASI ini segar. Bagaimana mungkin bisa basi? Tolong, siapa yang bisa menolongku? Susu ini bermasalah, aku tidak mau meminumnya. Pejabat istana, bawa putri kecil ke sini segera. Hamba patuh pada perintah. Yang mulia, putri kecil sepertinya tidak beres. Kakak, perutku sakit sekali. Cepat kenakan mantel, cepat. Hamba bersujud perlu bersikap terlalu hormat kepada Yang Mulia. Segera periksa putri kecil ini. Lapor, Yang Mulia, tubuh putri kecil tidak ada masalah serius. Sialan, tidak ada masalah serius, perutku sakit sekali sampai mau mati. Bagaimana bisa kau mengucapkan omong kosong seperti itu? Mengandalkan fakta bahwa bayi tidak bisa bicara untuk menipu orang. Dokter yang benar-benar tidak kompeten. Putri kecil menangis seperti ini. Kau bilang tidak ada masalah serius. Kau berani menipu bahkan diriku sendiri? Yang Mulia, tangisan putri kecil ini disebabkan oleh berbagai penyebab. Dan tidak selalu berarti ada ketidaknyamanan. Segera panggil dokter Istana Sen. Di seluruh kerajaan, hanya dia yang memiliki keahlian medis terbaik. Sayangnya usianya masih muda, dia tidak mendapat kepercayaan. Kemampuannya hanya sia-sia. Saat wabah melanda nanti, dia yang menemukan obat penawarnya. Namun jasanya dirampas orang lain. Pergilah ke rumah sakit istana dan cari seorang dokter istana bermarga Sen. Ya. Di seluruh rumah sakit istana bahkan di seluruh negeri, tidak ada yang bisa menandingi keahliannya. Titik. Ini hanya tangisan bayi. Mengapa Yang Mulia harus membesar-besarkan masalah ini? Masih harus mencari orang lain? Di mana dokter Istana Sen? Pangeran Jiang, siapa yang Anda cari? Bukankah Yang Mulia yang memanggil? Yang Mulia memerintahkan agar dokter Istana bermarga Sen masuk ke ruang kerjanya. Di rumah sakit kami tidak ada orang bermarga Sen. Pangeran Jiang, apakah Anda mencari saya di istana? Sebelum dipanggil oleh Yang Mulia, tanyakanlah kepada saya. Hamba selalu hanya mengganti pakaian setelah beribadah. Cepat ikuti saya. Yang Mulia, dokter Istana Sen sudah ditangkap. Hamba menghormati Yang Mulia dalam upacara tahun baru. Cepatlah periksa denyut nadi putri kecil. Yang Mulia, mengapa tidak menggunakan hamba yang sudah tua ini? Malah memanggil pemuda yang belum berpengalaman seperti ini? Sungguh tidak masuk akal. Apa yang dimakan atau diminum putri kecil? Dia hanya minum sedikit ASI. Bisakah ASInya dikurangi sedikit? Izinkan saya memeriksanya. Sentai, mungkinkah Anda sudah menyimpulkan semuanya? Belum melihat makanan apapun. Hamba tidak berani mengambil kesimpulan sembarangan. Saya sempat mengira kau bisa mendiagnosis penyakitnya. Ternyata kau tidak mengerti apa-apa, tapi masih berpura-pura tahu. Jika tidak memeriksa sumbernya dan sembarangan memberi pengobatan, itu baru namanya tidak bertanggung jawab terhadap nyawa putri kecil. Di dalam ASI tersembunyi racun dalam jumlah sangat sedikit. Apa-apaan ini, keracunan? Penyakit cacar istana sampai menimpa putri kecil yang baru lahir ini. Aku belum genap sebulan. Kenapa harus menderita seperti ini? Jangan bicara sembarangan. Memang keracunan. Pengurus istana belum mendiagnosisnya. Selesai sudah. Putri kecil bukan aku, tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Sungguh sepi sekali. Pergilah dulu memberi obat kepada putri kecilku. Jika bukan karena aku bisa mendengar suara hati si kecil, putri kesayanganku pasti sudah menjadi korban racun. Ini membuktikan keahlian medismu yang dangkal. Segera sampaikan perintahku agar orang penting yang meninggalkan barang-barang itu mengundurkan diri dari jabatan pengurus istana. Rumah sakit kerajaan tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Ayo, bawa dia pergi. Bawa ibu susu yang meracuni itu ke Kementerian Hukum dan Pengadilan Agung untuk diselidiki secara tuntas. Untuk urusan di balik layar, hamba menerima perintah. Tunggu sebentar. Segera laporkan hasilnya secara pribadi kepada Bing Chen. Yang Mulia, setelah diselidiki, ternyata pengasuh itu berasal dari Istana Permaisuri Li. Sungguh Permaisuri Li, yang berani mengincar putriku. Meskipun sudah menikah 100 kali, ia tidak tinggal di istana tidur. Itu adalah janji Yang Mulia dulu. Siapapun yang pertama melahirkan putra kerajaan akan dinobatkan sebagai permaisuri. Karena tidak bisa hamil, ia harus berpuasa. Setelah susah payah melahirkan putra kerajaan. Namun Yang Mulia sama sekali tidak pernah datang.
Apalagi urusan penobatan sebagai permaisuri masih jauh dari kenyataan. Jika putri ini pergi tanpa jejak, Yang Mulia pasti akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada anakku. Yang Mulia telah tiba. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Apakah Yang Mulia ingin melihat pangeran kecil? Anakku belum pernah bertemu ayahnya. Wah, masih saja menyebut pangeran kecil. Nama palsu dalam catatan kependudukan memang sudah sangat fasih. Tidak perlu, aku datang hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Anak orang lain, aku tidak tertarik untuk melihatnya lebih lama. Kenapa tidak melihat? Aku masih ingin bertemu dengan tokoh utama pria dalam buku itu. Aku belum pernah melihat tokoh utama pria yang hidup. Pejabat istana, tolong angkat anak itu dan tunjukkan sebentar. Tadi Yang Mulia jelas mengatakan tidak ingin melihat pangeran kecil. Kenapa seketika berubah pikiran? Yang Mulia biasanya bertindak tegas dan tegas. Tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sungguh sulit ditebak. Lihatlah sendiri dan berikan penjelasan kepadaku. Yang Mulia, ini tidak adil. Pasti orang lain iri karena hamba melahirkan putra kerajaan. Dan akan dianugerahi gelar bangsawan. Sehingga mereka menjebak hamba. Seorang putri kecil seperti ini bagaimana mungkin bisa mengancam putra kerajaan? Mengapa hamba harus menderita? Hahaha, menjauhlah dariku, jangan. Sampai menyentuh putri kesayanganku. Aku tidak peduli jika kau meracuniku. Asalkan kau membatalkan kebijakan ini. Jangan mengalihkan topik. Putri kecil itu sudah melihat bahwa aku bukanlah seorang tiran, aku sudah memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Yang Mulia, demi putra yang baru saja kelahirkan, mohon, ampuni aku kali ini. Itu adalah satu-satunya putramu. Inilah dia, trik klasik berpura-pura menderita. Dalam buku Permaisuri Li memanfaatkan tokoh utama pria untuk mencapai tujuannya. Bertindak semena-mena di istana, dan merugikan banyak orang. Ayahku, demi menjaga nama baik pangeran, selalu menahan diri. Mungkinkah aku diracuni? Begitu saja tanpa mendapat hukuman apapun? Nasibku sungguh tragis. Sayuran hijau di ladang yang menguning. Berusia 2 atau 3 tahun tanpa ibu kandung, itulah aku. Si kecil ini lagi-lagi menyanyikan lagu keluh kesah di dalam hatinya. Seandainya dia tahu bahwa aku sudah lama menembus segalanya, dan tidak tertipu oleh, apakah dia akan merasa kagum? Pangeran ini benar-benar pantas disebut pangeran. Apa yang terjadi? Apakah ayahanda menemukan bahwa tokoh utama bukanlah ayahnya? Dosa mencampur adukan garis keturunan kerajaan jauh lebih berat daripada membunuh putri dengan racun. Penghancuran seluruh klan Ying adalah pelajaran dari masa lalu. Yang Mulia, apa maksud perkataan ini? Hamba tidak mengerti. Jujurlah, siapa ayah kandung anak ini sebenarnya? Ah, tiran jahat. Biarkan aku keluar. Aku ingin bermain anak kecil. Jika kau mengaku siapa ayah kandungnya, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan anakmu tetap hidup. Benar, jangan dieksekusi dulu. Jangan dieksekusi dulu. Jika ingin berterima kasihlah pada putri kecil. Kau lihat sendiri, putri kecilku sangat menyukainya. Sebenarnya aku juga tidak ingin mempertahankan bayi laki-laki ini. Jika putri kecil bangun dan mengetahui dia telah dieksekusi, dia akan menganggap aku sebagai tiran lagi. Kalian sudah dengar belum? Li Fei dan Pangeran Mahkota telah dieksekusi. Tidak mungkin, tiran itu benar-benar membunuh kedua orang itu. Tokoh utama pria memang nantinya jadi jahat. Tapi sekarang, dia masih bayi, yang cuma bisa menyusu dan tidur berani menyakiti bayi. Pantas saja disebut tiran. Lagi-lagi fitnah di kota. Ini, untung saja bayi itu diselamatkan. Bawa anak itu ke sini, patuhi perintahku. Syukurlah. Kalau tokoh utama pria itu dibunuh. Betapa jahatnya. Bakat dan kemampuannya, kalau bisa ditaklukkan, dia akan jadi jenius yang tak kenal batas. Jika memang jenius yang langka, dia layak untuk dibina. Kalau saja kemampuannya dalam bela diri tidak begitu hebat, dia pasti akan menjadi Wei Jie berikutnya yang terjebak dan dibunuh. Wanita cantik adalah harta dunia. Kehilangan satu saja sudah dianggap kerugian besar. Apakah genku bermasalah? Padahal aku jelas bukan orang yang suka wanita. Lagi pula, tokoh utama pria itu sangat tampan. Karena putri kecil menyukainya. Sebagai ayah tentu saja aku akan memenuhinya. Cucu, apakah kamu menyukai adik laki-laki? Bagaimana kalau adik kecil itu dijadikan penghibur untukmu? Ini benar-benar keterlaluan. Apakah efek kupu-kupu karena aku tidak diganti begitu besar? Tokoh utama menjadi penghiburku. Apakah aku masih bisa tertawa? Takut sekali. Hanya saja, apa nama yang harus diberikan pada adik kecil ini? Namanya Bei Jingchu. Tapi sekarang identitasnya sudah terungkap. Aku juga tidak tahu harus memanggilnya apa. Bei Jingchu. Baiklah, panggil saja Yan Chu. Bayi penghibur ini sangat cerdas. Yang Mulia, Permaisuri Su memohon audiensi dengan Suan. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah mengizinkan hamba dan kakak Permaisuri Gui Fei menangani Permaisuri Li secara langsung. Putra-putra yang pernah dilahirkan hamba dan Permaisuri Gui Fei, tak disangka semuanya dibunuh oleh orang lain. Dapat mengeksekusi pembunuhnya dengan tangan sendiri. Setidaknya bisa melegakan hati. Pangeran kecil sedang berduka. Tapi Yang Mulia juga harus menjaga kesehatan dan makan dengan baik. Sepertinya Kaisar belum mengumumkan asal-usul tokoh utama.
Hanya dikatakan bahwa dia telah meninggal. Begitu juga lebih baik. Kalau tidak, orang-orang yang pernah dirugikan oleh Permaisuri Li, mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka kepada tokoh utama laki-laki di masa depan. Dia sekarang bukan lagi pangeran. Bukankah dia bisa dimanipulasi sesuka hati? Hamba ingin melahirkan seorang anak lagi bagi Yang Mulia. Wah! Hamba benar-benar dalam bahaya besar. Putri kecil masih di sini. Hati-hati. Putri kecil masih sangat muda. Bagaimana dia bisa mengerti hal-hal seperti ini? Benar, benar. Aku masih kecil dan belum mengerti. Jangan ganggu aku. Lanjutkan saja urusan kalian. Aku belum menonton versi langsungnya. Menurutku, kau ingin memberontak. Wanita cantik seperti itu menggoda-goda kau. Tapi kau malah menolaknya. Apa kau tidak mampu? Tidak mau punya anak tapi ingin punya anak. Lucu sekali. Lihatlah siapa yang merusak rencananya. Yang Mulia, Jenderal Lei meminta audiensi. Aku sedang sibuk. Silakan mundur dulu. Hamba pamit. Yang Mulia, hamba baru-baru ini menemukan bahwa ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Pangeran Lu. Keluarga asal istriku sudah lama memihak Pangeran Lu. Suami istri sehari, ikatan 100 hari. Tapi dia malah ingin membunuhku. Astaga, Pangeran Lu melihat kau tak punya putra. Jadi dia terus menunggu sampai kau wafat agar bisa naik tahta. Namun, kau malah buta mata, menganggap adikmu ini murni dan tulus. Ingin mencari ikatan persaudaraan padanya. Dengan pola tidurmu yang kurang dari 5 jam sehari. Suatu hari meninggal mendadak bukanlah hal yang aneh. Ditambah lagi, karena kecurigaanmu yang berlebihan. Kau sendiri secara sengaja membunuh para penasihat dan jenderalmu lebih awal. Begitu dia naik tahta, tidak akan ada lagi halangan. Aku benar-benar ingin mencekik Raja Lucy bajingan itu sekarang juga. Yang Mulia begitu marah. Pasti karena merasa tidak adil atas nasib hamba. Mulai sekarang, hamba pasti akan lebih setia kepada Yang Mulia. Kau melakukannya dengan baik. Jangan sampai membocorkan rahasia. Aku sangat mengantuk, kenapa kau menggendongku ke sini? Yang Mulia telah menikahi Liang Zai, yang hanya memiliki seorang putri. Demi melindungi warisan kasih sayang, mohon Yang Mulia menjadi putra yang setia. Beranilah, Yang Mulia masih dalam usia prima. Mengapa harus memikirkan pasukan Chu? Apakah kau mengutuk Yang Mulia agar berumur pendek? Tentu saja tidak. Hanya saja, karena belum ada putra mahkota. Kekuasaan negara tidak stabil. Dan istana sulit tenang. Mohon Yang Mulia segera berjuang sekuat tenaga hingga mati. Lihat, lihat. Aquaya yang gagah ini hampir menggigit gigi geraham belakangnya sampai hancur. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu begitu bahagia. Sudah waktunya kau dikirim untuk merasakan penderitaan belajar. Sesuai dengan yang dikatakan si kecil. Mereka yang menentang lebih dari 100 juta adalah orang-orang di bawah Pangeran Lu, sedangkan yang mendukung lebih dari 100 juta telah mengajukan calon. Akhirnya, semua orang diam tanpa perlu kata-kata. Pejabat penjaga lonceng. Hamba di sini, apa yang diberikan Pangeran Taman kepadamu? Sehingga kau mengusulkan agar putranya disetujui? Hamba tidak bersalah, hamba hanya bermaksud Yang Mulia. Aku mengingat jasa-jasamu di masa lalu. Memberimu satu kesempatan. Hanya sekali ini saja.